Untuk pemberian pupuk kimianya, lahan ini belum pernah diberikan. Belum pernah diberikan karena memang tanah ini tanah sangat gembur dan baru kali ini ditanami ini tanah baru ditanami ini Lahan perawan lah. lahan perawan lah, masih subur, masih gembur. Jadi saya tidak memberikan pupuk kimia di sini, saya hanya memberikan pupuk hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, jumpa lagi di channel saya Petani Sidondo. Sahabat Tani, di hadapan saya ini adalah tanaman pepaya dengan jarak tanam yang cukup rapat. Namun hasilnya sahabat Tani bisa lihat cukup banyak, dan sekedar informasi, pepaya ini dipetik 3 kali seminggu. Oleh karena itu pada video kali ini kita akan belajar budidaya pepaya bersama ahlinya, Bapak Taming. Bapak Taming, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bapak Taming, untuk tanaman pepayanya ini saya lihat jarak tanamnya ini cukup rapat. Untuk jarak tanamnya ini berapa kali berapa ini? Ini jarak tanamnya ini ada 1 meter 50 cm, bahkan ada lebih rapat lagi. Ini adalah hasil uji coba saya dengan pepaya ini sebagai eksperimen satu, tapi hasilnya lumayan banyak buahnya. Iya. Saya lakukan ini sebagai eksperimen. Saya mau lihat hasilnya seperti bagaimana, karena lahan kami di sini agak sempit, jadi saya bisa umpama ini jaraknya 2 meter kali 3 meter, kan bisa di tengah lagi satu bar, jadi saya menghemat lahan. Jadi sahabat tani, Pak Taming di sini melakukan eksperimen dengan menanam rapat agar batang pokoknya itu lebih banyak. Nah Pak Taming, dengan kerapatan seperti ini, penyakit apa yang mudah menyerang dan bagaimana cara menanggulanginya? Yang sering terjadi pada musim hujan itu kita ambil pencegahan sejak dini agar penyakit itu artinya tidak ada terserang di saat musim hujan. Contohnya seperti ini, kita buka semua ranting-ranting yang mau kering seperti ini, kemudian kita buang jauh-jauh. Ini gejala-gejala di awal musim hujan, mulai kena bercak daun, yang sepertinya harus kita musnahkan atau kita bakar atau kita buang jauh. Ini daun-daun yang mulai terserang penyakit, Jadi yang terkena bercak daun kita buang jauh-jauh. buang jauh atau dibakar agar tidak terinfeksi dari tanaman yang sehat. Tapi alhamdulillah ini saya cegah dari awal, penyakitnya tidak ada muncul. Kemudian ini untuk Pak Taming, ini kan lahannya subur, jadi kita tidak berikan pupuk. Nah untuk kebun pepaya Pak Taming yang lalu, pupuk apa yang paling bagus untuk pupuk kimianya? Kalau untuk lahan yang janda atau 2-3 kali panen, itu saya sering berikan pupuk mutiara atau ponska di masih untuk masa vegetatif. Kemudian ini untuk Pak Taming, bagaimana cara pemupukan pepaya? Hanya untuk contoh saja, mungkin di bagian pohon kita perlihatkan. Ini biasanya kalau pepaya saya tanam itu untuk dipupuk, Kita contoh di sini. umpama pemupukan pertama itu masih umur berapa bulan, 2 bulan atau 3 bulan habis tanam. Biasa satu kali di sini pupuknya biasanya sekitar 50 cm dari batang. 50 cm dari batang. Ya, Untuk kemudian 3 titik. Seperti ini. 1, 2 titik kita memberikan kurang lebih 1 genggam ponska atau mutiara untuk satu pohon lobang. per lobang. Ya, 3 titik. Itu 1 genggam untuk satu pohon atau per lubang pupuk? 3 genggam dalam 1 pohon. 3 genggam jika pepayanya sudah besar. Iya. Kemudian pemupukan susulan seperti ini, kami
ambil metode-metode seperti biasa pada saat musim hujan, bisa ditaburkan di sekeliling sini pupuknya dengan metode tabur. Ditabur. Ya, Itu jika musim hujan. ya Nah, apabila pemupukan mulai kemarau, kita harus tanam atau ditugal agar supaya nitrogen tadi itu tidak menguap ke atas dan merusak buah-buah yang lain atau pupuk habis percuma. iya. Nah, sahabat tani, seperti itulah cara merawat pepaya jika kita gunakan pupuk kimia. Nah, di sini untuk informasi, Pak Taming sengaja melakukan uji coba penanaman pepaya yang cukup rapat dan juga tidak diberikan pupuk kimia supaya kita bisa melakukan perbandingan. Nah, Pak Taming, ini untuk pepayanya ini kan buahnya banyak. Apa yang kita berikan selain pupuk hayati? Saya biasanya menyemprotkan itu unsur hara mikro yang berunsur kalsium, magnesium, boron, zinc dan sebagainya. Untuk lebih jelas merek apa itu Pak Taming supaya sahabat tani bisa lebih. Yang biasa saya pakai untuk penyemprotan atas mulai dari putih sampai di buah ini, saya menggunakan pupuk yang bermerek kalsium atau kalsus atau kalsium susu. Kalsium susu. Ya, itu unsur mikro. Hanya itu tadi yang saya berikan tadi, hanya unsur mikro. Mikro itu saja. Ya, karena tanah ini saya lihat masih subur. Jadi untuk kesimpulannya, jika tanahnya subur kita Tanpa memberikan pupuk kimia. bisa. Ya, Nah, Pak Taming, di kesempatan kali ini juga saya ingin bertanya untuk penyakit tanaman pepaya dan juga hama. Hama apa yang biasa menyerang dan juga penyakit apa? Bisa Pak Taming ini jelaskan? yang sering menyerang hama ini di pepaya biasanya ada kutu putih yang melengket di buahnya atau yang berkerumun di atas, itu seperti kutu-kutu putih. Tapi alhamdulillah ini sepertinya tidak ada muncul. Dan kedua, ada penyakit-penyakit yang pucuknya itu kuning, itu bahasanya itu layu erwinia. Itu sangat sulit untuk diobati. Nah Pak Taming, untuk mengobatinya atau mengatasi hama kutu putih dan penyakit lainnya pada tanaman pepaya, apa yang kita lakukan? Kalau untuk hama kutu putih yang melengket di buah, saya hanya biasa memberikan insektisida yang berbahan aktif imidacloprid yang bermerek Avidor atau Convidor. Apabila mulai ada gejala-gejala hama-hama putih yang melengket di sini, kami aplikasikan itu 3 sampai 4 kali. Berapa? 4 kali 4 hari sekali. 4 hari sekali. Kita berikan penyepraian agar sampai tuntas itu hama, kita hentikan sudah. Dan kemudian untuk penyakit, kita harus cegah sebelum terinfeksi penyakit seperti itu. Itu tadi saya bilang kita harus memperbanyak memakai pupuk yang mengandung bakteri agar supaya ini tadi perakaran ini tidak gampang rusak dan menimbulkan penyakit yang seperti tadi, layu erwinia. Nah, kemudian untuk penyakit layu erwinia ini, apa yang biasa kita berikan atau perlakuan apa yang kita lakukan supaya sembuh jika sudah terserang? Kalau sudah terserang itu sangat susah untuk diobati, terkecuali sebelum terjadi kita harus pencegahan lebih awal, seperti kita memberikan pupuk apa ini, kita memberikan pestisida yang berbahan aktif bakterisida, fungisida bakterisida, itu untuk membunuh bakteri. Karena layu itu kan disebabkan dari bakteri. Lain untuk layu fusarium. Oh, beda dia. Beda penyakit layu fusarium dan
layu bakteri. Hmm. Kalau untuk layu fusarium itu kerusakannya dari akar. Daun tidak menguning tapi daun tidak kuning tapi dia layu. Hmm. Kalau untuk penyakit busuk bakteri, pucuk itu mulai menguning dan akhirnya sampai mati. Ini sepertinya pepaya saya ini masih sehat ini. Karena saya cegah sebelum ada penyakit masuk. Nah, kemudian untuk Pak Tami, Panen. untuk pemanenan ini tiap berapa hari nih? Ini pepaya ini saya panen biasanya 3 kali seminggu. 3 Ini kali. berpopulasi hanya 100 batang. Hmm. Yang saya biasa panen ini biasanya 100 kilo sekali petik. Dalam 3 kali seminggu saya biasa hampir ambil 300 kilo. Ini berkisaran kurang lebih 100 pokok. 100 pokok. Nah, ini untuk Pak Taming. Sebelum kita tutup, mungkin Pak Taming bisa sampaikan apa kunci suksesnya untuk menanam pepaya dengan jarak tanam yang cukup rapat, dan apa juga kendalanya. Kalau untuk bagi saya untuk menanam ke pepaya ini cukup. Untuk lahan yang sempit seperti saya ini hanya ambil eksperimen sebagai contoh ini saja. Apabila teman-teman yang mau ikut saya, ini sudah buktinya saya menanam pepaya rapat seperti ini. Karena lahan saya memang sempit, jadi saya uji coba atau eksperimen menanam seperti ini. Jadi bagi saya mendingan ini menanam cukup rapat seperti ini. Hasilnya cukup bagus. Jadi Jadi lahan pun tidak rugi. Jadi intinya kunci suksesnya ini pemberian pupuk hayati dan pupuk mikroba. Ya, ataupun mikro. Iya. Nah, sahabat tani, seperti inilah hasil eksperimen Bapak Tami. Kita tengok sebentar. Ini pepaya dengan jarak tanam 1,5 meter kali 1, dan hasilnya juga cukup memuaskan. Dengan catatan tentunya sahabat tani harus rutin ya untuk membuka daun yang terkena bercak daun dan sebagainya. Nah, sahabat tani, mungkin hanya itu informasi pertanian yang bisa kami bagikan. Untuk Bapak Taming kami ucapkan terima kasih. Oke sahabat tani, jika informasi ini bermanfaat, kami minta dukungannya untuk menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan tombol notifikasinya. Dari Dataran Palu, Petani Sidondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa tadi. Nah, ini untuk tambahan. Oke sahabat tani, kita cicipi dulu. Mantap.